Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar persaingan sempurna. Pasar adalah tempat yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi karena di pasar itu tempat terjadinya proses transaksi antara konsumen dan produsen, di mana orang-orang yang melakukan transaksi dengan menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang. Pasar persaingan sempurna itu merupakan suatu struktur pasar yang paling ideal karena dianggap sistem ini adalah struktur pasar yang akan menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang atau jasa yang tinggi efisiensinya. Pasar persaingan sempurna itu juga merupakan di mana jumlah pembeli dan penjual itu sangat banyak dan produk yang ditawarkan juga sama. Karena barang yang ditawarkan itu sama dan penjualnya yang banyak, maka barang-barang yang dijual itu merupakan barang-barang yang dicari oleh masyarakat atau konsumen. Contohnya itu bagaimana sih? Contohnya itu seperti sembako, buah-buahan, sayur-mayur, dan alat-alat kebutuhan dapur dan berbagai produk lainnya. Penjual dan pembeli ini tidak dapat mempengaruhi harga karena harga di pasar itu benar-benar merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antara penawaran dan permintaan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Yolanda Pratiwi. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna dapat didefinisikan sebagai suatu struktur pasar atau industri di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, di mana mereka tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna ialah banyaknya pembeli atau perusahaan dalam pasar, penjual dan pembeli tidak mampu menentukan harga, setiap perusahaan mudah keluar atau masuk, menghasilkan barang serupa, pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna tentang keadaan di pasar. Struktur pasar di mana telah dipenuhi asumsi-asumsi di atas disebut pasar persaingan murni atau pure competition. Untuk pasar persaingan sempurna atau perfect competition memerlukan asumsi tambahan yaitu mobilitas faktor-faktor produksi sempurna dan pengetahuan sempurna atau knowledge. Membahas tentang asumsi-asumsi suatu struktur pasar persaingan sempurna. Pertama, terdapat sangat banyak penjual dan pembeli. Oleh karena itu terdapat sangat banyak produsen atau perusahaan. Maka setiap perusahaan atau perusahaan hanya masuk produk sebagian kecil saja dari total produk yang ditawarkan di pasar. Yang kedua, itu ada produk yang dihasilkan para produsen adalah homogen, yang dimana diartikan sebagai gabungan dari produsen yang memproduksi produk yang homogen atau identik. Ini berarti bahwa antara produk dari produsen yang satu dengan produk dari produsen yang lain bersifat substitusi sempurna, yaitu para pembeli tidak dapat membeda-bedakan produk dari produsen yang berbeda. Yang ketiga, setiap produsen adalah pengambil harga. Dari implikasi dari dua kata asumsi di atas adalah bahwa produsen secara individual tidak dapat mempengaruhi harga pasar yang berlaku dengan mengubah jumlah produk yang ditawarkan. Yang keempat, perusahaan-perusahaan bebas masuk dan keluar pasar. Ada hambatan bagi setiap perusahaan untuk masuk ke pasar atau keluar pasar. Yang kelima, maksimasi profit atau keuntungan. Tujuan dari semua perusahaan adalah memaksimumkan keuntungan. Tidak ada yang namanya menginginkan kerugian. Yang keenam, tidak ada regulasi dari pemerintah. Ada intervensi pemerintah di dalam pasar seperti tarif, subsidi, pengambatan produksi, maksudnya pembatasan produksi dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Baik, saya akan membahas pada bagian C, biaya produksi, permintaan dan penawaran dalam pasar persaingan sempurna, di mana tingkat harga dalam pasar persaingan sempurna ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Di dalam menganalisis usaha perusahaan untuk memaksimumkan keuntungan terdapat dua hal yang harus kita perhatikan sekali. Yang pertama, biaya produksi, dan yang kedua, hasil penjualan, di mana biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan atau total cost dan hasil penjualan dari barang yang dihasilkan perusahaan itu atau total revenue. Sifat biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam struktur pasar manapun ia digolongkan, baik dalam pasar persaingan sempurna, monopoli, oligopoli, atau persaingan monopolistis adalah sama. Sedangkan sifat permintaan dari hasil penjualan akan berbeda-beda pada pasar persaingan sempurna dengan struktur pasar lainnya. Perbedaan ini disebabkan
karena ditinjau bentuk permintaan yang dihadapi adalah berbeda-beda. Baik, saya akan melanjutkan pada poin yang pertama, yaitu biaya produksi pada pasar persaingan sempurna. Bisa kita lihat bahwasanya hubungan antara biaya pada kegiatan perusahaan di pasar persaingan sempurna sudah tercermin pada tabel, yaitu kalau kita misalkan jumlah produksi dan biaya produksi per rupiah, yaitu terdiri dari beberapa baris dan kolom, di mana baris jumlah produksi, biaya tetap, biaya berubah atau biaya variabel, sampai pada baris biaya total rata-rata yang akhir. Nah, di situ ada beberapa juga kolom, dari kolom 0 sampai yang ke-10. Baik, kita akan mengamati. Misalkan untuk mendapatkan pada biaya total, di situ ada tertunjuk bahwasanya 2 ditambah 3, yang artinya kita harus mensurvei pada baris yang kedua. Misalnya kalau kita menjawab pada kolom yang ke-1 bukan 0, di situ udah tertera bahwa 100, dan ditambah baris yang ketiga 100 juga, berarti 100 ditambah 100 200. Begitu juga dengan rumus-rumus yang lain. Baik, saya akan membahas satu lagi, yaitu dengan biaya total rata-rata. Untuk mendapatkan biaya total rata-rata, di situ sudah tertunjuk bahwasanya 4 dibagi 1, yang artinya pada tabel yang keempat, misalnya kalau kita mengerjakan pada baris yang kedua, yaitu 200. Nah, untuk pada tabel yang ke-1, yaitu angkanya 1, berarti 200 dibagi 1 tetap 200. Begitu juga dengan pembahasan yang lain. Untuk keterangan tabel dibahas oleh teman kami Reza Tolatri. Biaya berubah total mula-mula mengalami kenaikan yang lambat, akan tetapi setelah satu tingkat produksi tertentu kenaikannya makin lama makin cepat. Yang kedua, biaya total mempunyai sifat yang sama dengan biaya berubah total. Yang ketiga, biaya tetap rata-rata semakin lama semakin kecil. Maka dari itu kurva biaya tetap rata-rata menurun dari kiri ke atas dan dari kanan ke bawah. Yang keempat, biaya berubah rata-rata, biaya total rata-rata dan biaya marginal mempunyai sifat yang sama pada tingkat produksi yang rendah. Ketiga jenis biaya tersebut semakin menurun apabila produksinya meningkat. Tetapi pada produksi yang lebih tinggi, produksi ditambah berdasarkan kurva tersebut. Jenis biayanya berbentuk. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai permintaan dan penawaran pada pasar persaingan sempurna. Pada pasar persaingan sempurna, tingkat harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Jumlah output suatu perusahaan relatif lebih kecil dibandingkan output pasar, maka berapapun yang dijual oleh perusahaan, harga relatif tidak berubah. Permintaan total atau total revenue suatu perusahaan sama dengan jumlah output dikali harga jual. Karena ketidakmampuan penjual dan pembeli mempengaruhi harga, maka secara otomatis harga dipengaruhi oleh pasar. Dengan demikian, penerimaan rata-rata dan penerimaan marginal adalah sama dengan harga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemaksimalan keuntungan pada pasar persaingan sempurna, di mana perusahaan akan bekerja dalam situasi jangka pendek dan jangka panjang, di mana keduanya memiliki model pemaksimuman keuntungan atau max profit yang berbeda. Analisis jangka pendek atau disebut dengan short term adalah dianggap setiap produsen tidak bisa menambah kapasitas pabriknya dan tidak mungkin bagi produsen baru masuk ke dalam pasar. Sedangkan analisis jangka panjang atau bisa disebut dengan long run adalah di mana dimungkinkan adanya perusahaan yang telah ada maupun pembangunan pabrik-pabrik baru oleh perusahaan-perusahaan yang baru masuk ke dalam pasar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Dimaksira akan membahas materi pemaksimuman keuntungan pada equilibrium. Suatu perusahaan dalam kondisi equilibrium ketika ia mencapai keuntungan profit fees maksimum. Keuntungan fee adalah perbedaan atau selisih antara total cost atau TC dan total revenue atau TR. Dengan demikian dapat dituliskan sebagai berikut.
V sama dengan TR kurang TC. Seperti telah dibahas pada bab sebelumnya bahwa equilibrium perusahaan dalam asumsi pasar persaingan sempurna secara grafis dapat ditunjukkan melalui dalam pendekatan, yaitu 1. Menggunakan kurva TR dan TC, 2. Menggunakan kurva MR dan MC. 1. Equilibrium perusahaan menggunakan kurva TR dan TC. Dalam gambar di bawah ini digambarkan posisi equilibrium perusahaan dengan menggunakan kurva TR dan TC dalam pasar persaingan sempurna. Kurva TR adalah suatu garis lurus melalui origin yang menunjukkan bahwa harga output adalah konstan pada semua tingkat output. Produsen akan selalu menerima harga atau price taker dan dapat menjual setiap outputnya pada harga pasar yang berlaku dengan TR yang naik secara proporsional dengan volume penjualan. Slope kurva TR adalah marginal revenue atau MR. MR ini konstan dan sama dengan harga pasar atau P, karena semua unit output dijual pada harga yang sama. Dengan demikian secara matematis dapat dituliskan MR sama dengan AR sama dengan P sama dengan P. Perusahaan mencapai keuntungan maksimum pada penjualan output equilibrium, di mana jarak vertikal antara kurva TR dan kurva TC paling dekat. Akan membacakan equilibrium perusahaan menggunakan kurva TR dan TC. 1. Equilibrium perusahaan menggunakan kurva TR dan TC. Pada gambar 3 di bawah ini digambarkan posisi equilibrium perusahaan dengan menggunakan kurva TR dan TC pada pasar persaingan sempurna, yang dimana kurva TR adalah suatu garis lurus melalui origin yang menunjukkan bahwa harga output adalah konstan pada semua tingkat output, sehingga produsen akan selalu menerima harga atau price taker dan dapat menjual setiap outputnya pada harga pasar yang berlaku dengan TR yang naik secara proporsional dengan volume penjualannya. Slope kurva TR adalah marginal revenue atau MR. MR ini konstan dan sama dengan harga pasar atau P, karena semua unit output dijual pada harga yang sama. Dengan demikian, secara matematis dapat dituliskan MR sama dengan AR sama dengan P sama dengan equilibrium. Perusahaan mencapai keuntungan maksimum pada penjualan output equilibrium, di mana jarak vertikal antara kurva TR dan kurva TC paling lebar. Di sini terdapat contoh kurvanya, yang dimana P pada garis vertikal dan Q pada garis horizontal, dan terdapat 3 garis keuntungan suatu perusahaan, yang dimana pada garis kedua atau di tengah perusahaan mendapatkan keuntungan maksimum, dan pada garis TR ini menunjukkan pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan produk, dan pada garis TC menunjukkan sebuah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Saya akan membacakan equilibrium perusahaan menggunakan kurva MR dan MC. Maksimisasi keuntungan atau profit dapat juga dijelaskan menggunakan kriteria marginal revenue sama dengan marginal cost atau MR sama dengan MC. Karena MR untuk perusahaan pada pasar persaingan sempurna adalah P, maka output optimal dihasilkan jika P sama dengan MC. Seperti pada gambar di output optimal untuk pasar persaingan sempurna jangka pendek berikut ini. Kurva pasar persaingan sempurna dan di sini ditunjukkan oleh garis horizontal, yaitu PE. Seperti kita lihat di sini ada MC atau marginal cost, kemudian ada ATC atau average total cost, kemudian ada juga AVC atau average variable cost. Sumbu vertikal di sini adalah sumbu PE, sedangkan sumbu horizontal adalah sumbu Q atau quantity. Dari gambar di atas, key aksen merupakan output optimal yang bisa memaksimumkan keuntungan perusahaan tersebut. Daerah persegi panjang sebesar PE dikurang ATC dikali 0 aksen dikali Q aksen merupakan total keuntungan perusahaan tersebut. Keputusan perusahaan jangka pendek dalam pasar persaingan sempurna yaitu jika PE lebih besar dari AVC, maka perusahaan masih bisa melanjutkan usahanya. Meskipun perusahaan mengalami kerugian di mana P lebih kecil dari ATC, tetapi kontribusi margin yang diperoleh adalah positif. Dan hal ini bisa membantu mengurangi biaya tetap. Sebaliknya, jika PE lebih kecil dari AVC, maka perusahaan sebaiknya ditutup, karena semakin banyak yang diproduksi, semakin rugi. Karena itu, untuk perusahaan-perusahaan yang berada pada pasar persaingan sempurna, untuk memaksimumkan keuntungannya, maka akan bekerja sama melakukan
Kelebihan dan kelemahan struktur pasar persaingan sempurna. Yang pertama, kelebihan pasar persaingan sempurna. Pada pasar persaingan sempurna, tidak tampak kegiatan saling menyaingi karena produk yang dijual bersifat homogen. Penjual tidak akan mengadakan persaingan harga dengan maksud merebut pasar, karena harga pasar adalah sesuatu yang harus diterima masing-masing produsen. Barang yang ditawarkan penjual akan laku berapapun jumlahnya tanpa mengalami penurunan harga. Harga barang maupun jasa yang dijual ditentukan oleh semua penjual dan pembeli secara bersama-sama. Pada umumnya harga cenderung stabil. Penentuan harga yaitu berdasarkan dari transaksi tawar-menawar antara penjual dengan pembeli. Yang kedua, kelemahan pasar persaingan sempurna. Dalam pasar persaingan sempurna, teknologi dapat dicontoh dengan mudahnya oleh perusahaan lain, sehingga tidak ada inisiatif bagi perusahaan untuk mengembangkan teknologi dan teknik memproduksi yang baru. Para pekerja cenderung menerima gaji atau upah yang rendah dan distribusi pendapatan yang tidak merata atau tidak seimbang. Saya akan menjelaskan tentang kelemahan-kelemahan pasar persaingan sempurna. Yang diantaranya, yang pertama, pasar persaingan sempurna tidak mendorong inovasi. Dalam pasar persaingan sempurna, teknologi dapat dicontoh dengan mudahnya oleh perusahaan lain, sehingga tidak ada insentif bagi perusahaan untuk mengembangkan teknologi dan teknik yang baru. Yang kedua, membatasi pilihan konsumen. Dikarenakan barang yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan adalah sama. Yang ketiga, para pekerja cenderung menerima gaji atau upah yang rendah. Yang keempat atau yang terakhir, distribusi pendapatan yang tidak merata atau tidak seimbang. Dikarenakan pola permintaan akan menentukan bentuk pengalokasian sumber-sumber daya. Berikutnya contoh pasar persaingan sempurna. Salah satu contoh pasar persaingan sempurna adalah pasar yang menjual produk komoditi makanan pokok masyarakat, misalnya beras. Dalam pasar, beras sudah memenuhi kriteria pasar persaingan sempurna karena mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Satu, penjual dan pembeli beras mengikuti harga sesuai yang sudah ditentukan, sehingga tidak bisa menentukan harga sendiri. Penentuan harga beras merupakan hasil kesepakatan dari tawar-menawar permintaan beras di masyarakat. Walaupun ada beberapa jenis beras yang dijual, namun pasar komoditi relatif homogen. Umumnya, harga masing-masing jenis beras sedikit berbeda. Pada komoditi beras, produsen dan konsumen jumlahnya sama banyak. Dalam pasar, beras terdapat campur tangan dari Bulog, tetapi dalam hal penentuan, harga biasanya stabil dengan permintaan dan faktor yang lain. Dalam hal selanjutnya, harga akan mengikuti hukum supply dan demand, yakni harga akan mengalami kenaikan apabila permintaan naik, begitu pula sebaliknya.